Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan penugasan pada mata kuliah kali ini. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan kembali terkait dengan lab 366, Price Difference Data Type with Python. Ada beberapa tahap yang akan kita kerjakan di sini. Tapi sebelum itu, perlu kita tahu bahwasanya terkait dengan background dan juga skenario lab yang akan kita kerjakan. Kalau misalkan kita lihat di sini, tujuan utama dari lab ini adalah untuk mempelajari bagaimana konsep parsing dan bagaimana menggunakan dengan Python untuk format data yang berbeda. Nah, apa sih parsing itu? Jadi kalau misalkan kita tahu parsing di sini adalah proses untuk mengubah string data yang mentah lalu dikirim melalui jaringan menuju infrastruktur data yang dipindahi atau yang mungkin digunakan oleh sebuah program tersebut gitu. Nah, menganalisis format datanya, kita akan belajar gimana caranya struktur data dari XML, JSON, dan juga YAML. Berbeda satu sama lain, jadi kita akan membandingkan dari perbedaan tersebut. Dan mengapa masing-masing format itu digunakan dalam skenario tertentu gitu kan. Nah, juga menerapkan terkait dengan Python untuk parsing. Di sini kita akan nulis dan menjelajahi kode Python untuk menguraikan file atau string yang berisi data format seperti XML, JSON, YAML gitu. Termasuk dalam mengimport pustaka relevan dan lain sebagainya kayak JSON gitu. Oke, di part pertama ya, di bagian pertama, di part pertama di sini kita akan mulai. Kalau di part pertama kan di sini cuman memastikan aja ya, memastikan terkait dengan VM kita berjalan, di sini sudah berjalan. Oke, di part kedua di sini terkait dengan XML ya. Bagian ini kita nulis script untuk menguraikan file XML. Pada bagian pertama, di sini kita navigasi dulu terminalnya ya ke Labs DevNet Search Parsing. Terus udah gitu kita buka script Python-nya dan kita harus tambahin modul yang ada di sini. Modul ini terus udah gitu kita tambahin lagi. Kalau ini kan dia import elementary aja ya, pustaka XML-nya. Terus juga nambahin variabelnya di sini. XML ini menguraikan file myfile XML, fungsi personnya untuk baca file dan membuat struktur data tree-nya. Terus juga kita di sini root XML get root itu berarti mendapatkan elemen teratas pada root di XML di pohon keputusan decision tree-nya. Nah, di sini juga kita gunain regulasi expression untuk menemukan namespace-nya. Ini. Kemudian cetak hasil, print statement-nya, drop text dan test stop text-nya, mengakses konteks nilainya, simpan. Setelah disimpan, baru kita running. Oke, kita coba ya.
Oke, ini untuk hasilnya ya. Hasilnya sama seperti yang contoh pada lab. Oke, next di part ketiga. Tapi sebelum itu kita screenshot untuk kita jadikan laporan praktikum. Oke, pada panduan part ketiga di sini terkait dengan parse JSON in Python. Di sini kan kalau kita lihat ya, kita lihat di step pertamanya. Script parse the JSON data. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini kita kan diajarkan bagaimana cara menguraikan parsing data JSON dan mengubahnya menjadi format YAML ya. Di sini tetap di tempat yang sama, di direktori yang sekarang. Oh, sorry. Di sini kita disuruh pindah. Salah ya? Enggak, tapi benar. Saya tadi salah baca. DevNet search parsing. Terus kita di sini suruh mengedit file person.json.py. Kita lihat dulu. Ada nggak? Disuruh mengedit file parse.json. Ada ya ini ya. Parse.json ini suruh diedit.
tambahkan modul yang diperlukan, yaitu ini import JSON ya kan, terus udah gitu with open ini gitu kan, sama print, baru kita running. Kita coba ya. Oke, di sini hasilnya sama ya, ada akses token. Nah, ketika kita menjalankan running di sini kan, oh di sini kita disuruh mengedit nih. Jadi kita di sini suruh modifikasi print untuk cetak nilai spesifik. Ini kan hasilnya seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita screenshot terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan buka lagi dan kita disuruh edit untuk bagian print. Printnya di sini dari bagian ini kita tambahkan ini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kemudian di sini di output the first JSON data ini ya, mau formatnya. Di sini kita suruh modifikasi scriptnya lagi ini untuk mencetak YAML-nya. Kita buka lagi. Kemudian kita disuruh menambahkan print seperti ini. Oke, hasilnya adalah seperti ini.
Access token, exploit in berapa, refresh tokennya. Jadi perintah yang baru kita tampilkan tadi, yang baru kita tambahkan tadi itu jadi dia itu nambahin 2 kolom barisnya. Dan 3 tanda hubungan yang ini nih teman-teman. Strip. Nih, jadi kalau kita perhatiin ya. Dia nambahin, terus udah gitu 3 tanda hubungnya ini adalah penanda standar aja sih untuk membuat dokumen YAML. Jadi membuat terlihat seperti file YAML yang sebenarnya lah, intinya gitu. Oke, lanjut. Di part yang keempat. Nah, di part 4 di sini terkait dengan person YAML in Python. Pada bagian ini kita akan membalikan proses yang sudah kita lakukan di bagian 3, teman-teman. Jadi kita membaca file YAML, terus mengurangi menjadi struktur data Python, dan kemudian mengubahnya lagi menjadi format JSON. Nah, kita lihat pada bagian step pertama. Di sini kan kita untuk prosesnya kita harus masuk ke dalam devnet search parsing, tetap sama di direktori yang sama. Nah, pada bagian ini kita suruh tambahin judulnya yang diperlukan nih di sini. Seperti ini ya.